Oke, sore Master. Kita pengen izin wawan nih. Perkenalan dari kami ada format gak request? Pasti ada kali yang Nama panggilan, nama bapak. Kalau bapak yang ada, diem aja. Oke. Dia udah preventif anjing. Oke, nama gue Pesdi Rahman. Bisa dipanggil Derry. Nama bapak Erwin. Oke, Heart Out Pionanda, biasa dipanggil Pio. Nama Bapak Dani Artanto. Lengkap gak? Nama Evan Dioris Anwar, biasa panggil Evan. Nama Bapak Anwar. Oke. Balik lagi. Terus apa itu? Perkenalan dari Master. Template dari Sonicnya nama, NIM, angkatan, jabatan. Oke. Tambahan nama Call bapak sign. nggak? Nama bapak boleh. Callsign. Oh ya, call Apa? Call sign. Oke. Panggilan call sign. Nama gue Geni Wander Saragi, biasa dipanggil Genio atau Bayak. Itu tergantung mode serius atau mode santai ya. Anjir. Terus call sign gue Husker, Apollo 103, jabatan sebagai staf pembinaan anggota baru Subiro Kaderisasi PAB. Oh. PAB. Dan nama bapak Boy, keren punya gue, makanya gue nanya lu pada. Oke. Lu gak bisa dicegat bro. Keren juga tuh. Keren nama bapak gue. Oke. Boleh nanya nggak kenapa dipanggil call sign kayak gitu? Call sign Husker. Boleh. Boleh. Oke. Jadi kami tuh mau mempunyai nama yang sesuai dengan personality sebenarnya. Soalnya tahun lalu itu Rocket. Kalau misalnya gue dapet Delta, personality apa yang ada di Delta dari gue gitu kan. Jadi makanya sekarang tuh, lu mau ikut? Nanti di sini. Oke. Nggak sekarang aja. Bareng aja, ini masih perkenalan, mau gak? Oh ya udah boleh. Nah, siapa nama lu? Nama Joseph Amadius Gibran Leman Tobing, Artemis 028 yang Tobeng. Terus nama bapak tadi? Nama Bapak Charles Leman Tobing. Keren juga deh. Ya, Charles lagi anjing. Udah, pokoknya gitu Win. Bukan, sorry. Gitu deh. Udah, apa tadi? Kenapa? Oh, kenapa? Karena itu call sign itu lebih ke personality kan, setiap orangnya. Terus kenapa call sign F16? Ya udah F16 keren aja gitu sebenarnya. Itu call sign untuk awak F16. Terus di spin wheel. Untuk nentuin kata pertamanya. Oh gitu. Iya, gue dapet H kan. Pas gue lihat anjing gak ada yang bener, ada ho, ada horny dan segala macam kan. Wah, gak bener nih pak, kacau banget kan. Ya gue pilih aja yang paling bener anjing, Husker gitu kan. Deskripsinya itu suara orang yang mempunyai suara yang serak. Oh iya. Iya, pas banget kan, pas banget. Itu dari husky, gitulah. Pokoknya daripada horny sama ho kan. Oke. Mau nanya nih. Apa? Nanya. Apaan? Oh ini udah nanya kapan? Apa jawabannya? SMA Stosa kan? SMA selesai. Ya, aku ketemu videonya kan, tahu kan? Ketemu video sit up ya, ketemu aku. Iya. Kan Medan juga? Enggak, Jadi, Bekasi. tahu aja. Tahu aja, ketemu aja, tak tahu. Oh ini stalkingnya anjing ya? Stalking dan lah paling ngeselin soalnya. Karena gue ngeselin cuma pendalaman peran doang. Oke. Profesional berarti ya? Oke. Belum. Lah, lu udah nanya belum? Kan KMPN, nang KMPN. Ya udah KMPN apa ya? Tadi udah. Udah deh kalau gitu. Apa? Ya udah dia duain aja dulu. Oke, mau nanya nih, kan Dunlop nih. Berarti kan interaksi langsung. Hal paling lucu selama lo nyonik apa? Ke kita. Asik lagi. Ini sekolah caketan ini lucu sih. Oh, enggak. Sekolah caketan gue merasa bangga karena setelah itu Ataya sangat-sangat berkembang. Tapi yang paling development ya. Iya, gila aja tuh orang. Gacor banget, tapi hal yang paling lucu juga di Ataya. Haji, masa dia nggak tahu NIM-nya pak? Lu inget gak sih? Ingat. Yang pasti Tamgan, dia nggak tahu Pertama NIM-nya. kali aja. Iya, tiba-tiba pleset cok. Wah, aduh kasihan banget, coba baru dimarahin terus kepleset kan. Kalau jatuh itu, gue kayak nggak kuat dah. Kayak ketawa dah. Itu sih paling lucu kayak. Terus tiba-tiba ngolong pingsan, goblok. Terus tiba-tiba forum gue banyak nangis, masa main anjing. Gimana rasanya tuh pas lo Itu forum? banyak nangis. Di sipil, Dua, satu. tiga. Oh 3 yang banyak ya? Yang di sipil. Gimana rasanya pas lo ngedanlapin tiba-tiba? Wah, gue panik banget dong. Gue panik banget tuh, tiba ada yang nangis sesak napas anjing. Dia kan sampai sesak napas kan nangis kan. Wah, gue pidana nih gue kalau kenapa-napa kan. Terus gue udah mas. Panik lah. Pokoknya perasaannya panik banget.
banget ya. Saat di depan ya? Itu saat di depan ya? Hah? Saat di depan atau di barikade? Siapa? Itu yang saat nangis-nangis itu. Oh, barikade. Siapa? Gua. Iya. Gua lagi dalam. Oh, oke. Apa ya? Harapan untuk KMPN, singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Harapan untuk KMPN bisa terbang tinggi untuk Indonesia. Singkat padat dan jelas. Oh, ya udah dulu. Kenapa mau jadi Danlap? Capek kalau ngejelasin. Motivasi. Motivasi gue mau di Danlab karena karena jujur gue itu sebagai seorang mahasiswa, menurut gue pribadi, saat gue sudah dididik gue harus mendidik. Tapi kalau misalnya gue mendidik kalian dengan cara mentoring, wah nggak ada yang lulus kalian, nggak ada yang bener, profilnya tidak tertanam. Karena ya gaya gue emang gini gitu loh, orang yang tengil-tengil Batak goblok gitu loh. Ya udah, tapi makanya gue dengan pengen mendidik dengan cara gue yang sesuai, makanya gue milih Danlab. Apart from gue memang main di lapangan sih, kalau di ITB. Oh iya. Ya udah, ini kan lu lagi ngambil jabatan Korlap Olimpiade KMITB nih. Iya. Nah, kalau misalnya KMPN rusuh gitu, lu akan KMPN rusuh sama himpunan lain gitu. Lu bakalan gimana sih sebagai seorang Korlap? Apakah masih bisa menahan diri untuk emosinya padahal emang waktu itu KMPN yang dicurangnya atau gimana gitu misal? Wah, ini pertanyaan berat sebenarnya, tapi gua memposisikan diri dalam sifat ketiga KMPN, yaitu kemahasiswaan dalam yang profesional. Jadi menurut gua pribadi, kalau misalkan memang KMPN dicurangi, ya gua bakalan kan kami juga punya komisi disiplin dong, yang posisinya bakalan berlaku adil lah, menegakkan peraturan itu sangat-sangat adil untuk KMPN ini sendiri. Tapi kalau misalkan untuk ribut-ribut sendiri, ya kalau misalkan kalian ribut ya karena gua profesional di situ, gua sebagai Korlap, ya gue bakal misahin. Tapi ada satu saat kalau misalkan gue basket main terus gue ribut, itu bukan tanggung jawab gue, kan Korlapnya lagi bukan gue nih, PJ bukan, gue lagi main, gue jadi seorang pemain gitu kan. Awas kau. Nah, Dejain AS nih, keselin kali. Oke. Lanjut deh. Oke. Apa? Mau template atau apa nih? Apa ya? Apa? Kasih Evan. Belum. Elah, gue lagi nih nanya. Ya itu boleh. Terakhir. Ya, itu apa ya? Enggak mau terlalu template juga, pengen pertanyaan baru. Oh, orang paling ngeselin di KMPN. Oke. Tiap angkatan nggak satu-satu? Dia pangkatan. Oke. Mulai Ngeselin. dari Artemis, Apollo, Testral sama Wyvern. Kalau ada Wyvern kalau ada lah. jangan ngeselin dong, random apa sih, orang paling random dah, orang paling Ngeselin. Ngeselin gimana, Cok? Gue nggak tahu ngeselin siapa. Jujur aja. Ngeselin bisa kocak, bisa gak jelas, udah gak apa-apa. Ngeselin Wyvern BC kali ya. Kali BC tuh jireng jauh-jauh ireng ini memang kacau kok. Karena ya memang ya gitu aja, orangnya memang tengil aja sih sebenarnya. Tapi tengil ya, maksudnya gue enak-enak aja sama dia, berhubungan baik. Terus kalau dari Testral, lo udah ketemu Dio gak namanya Dio? Dia Bandung. Ya. Oh, Lo juga orangnya tengil banget, Pak. Tengil banget, itu sangat-sangat sangat-sangat all out untuk menengili orang gitu loh. Ini tadi tengil kan? Apa sih? Tengil. Bisa aja kan. Oke. Bisa jelas, bisa tengil, bisa Ya. ngeselin. Ngeselin aja sih Dio kalau misalkan lagi iya mode ngeselin itu. Terus kalau dari Apollo, menurut gue Jawa ya. Soalnya gue sendiri, dia tuh orangnya random parah kan. Dia orangnya random parah, tapi batu anjing. Lu bilang, contoh nih, lu lagi ada kegiatan, tiba-tiba dia ngomong satu hal yang random, menurut gue nggak masuk logika, terus didebatin sama dia, kan pusing gue ya anjing. Gue pusing banget coy, tapi ya udah aman-aman lah. Maksudnya untung guanya enak santai-santai aja, tapi kalau orang lain denger kan nggak juga sih, ogah juga anjing. Gitu. Artemis juga? Ya. Paling ngeselin. Pasti ada. Anak ini anjing kayaknya. Ini cok. Ini asli Pak. Ini kalau misalkan di forum, wah tai banget nih orang. Sama Darren tuh betul, karena gue nekenin selalu etika kan. Kalau kalian sadari di forum gue tuh selalu etika. Kebetulan etika dia sama Darren nggak ada selama di forum, jadi ya udah sih kalau misalkan masalah itu
Kalau misalkan orangnya juga nggak ada etika saat kayak gini, ya itu baru gue pukul. Tapi untungnya masih ada dua-duanya, ya udah. Ya udah apa? Yang lain. Yuk. Evan dulu nih. Ini harus udah bisa random apa gimana nih? Udah bebas aja lah pokoknya memenuhi. masih lama anjir. Tidur biasanya posisinya gimana? Sangat ber-KMPN pertanyaan. Gua Sambungkan dengan nilai-nilai KMPN ya. posisi tidur, bantal pala, terus gua ke samping, gua meluk bantal, kaki gua ngebentul bantalnya dia guling. Terus guling? iya. Satu untuk gua peluk, satu untuk gua jepit. Diinjak. Iya, oh Iya. Iya. Terus habis itu gua pakai selimut. mantap. Terus tidur ke samping ke kiri. Enak. Harus dicoba. Bisa dicoba. Oh iya, paling ini. Kan biasanya orang-orang selalu nanyanya nilai-nilai KMPN. Gue pengen nyari yang lain. Jadi Nilai genio. Oh, jangan. Jadi asas KMPN kan baru Pancasila dan kekeluargaan. Kalau misalnya mau nambahin lagi satu atau mau ngurangin, mau yang mana? Ada yang ingin diubah nggak dari asas itu? Sifat bisa nggak sifat? Sifat. Boleh deh sifat juga deh. Sifat aja. Soalnya kalau misalkan memang asas kayak menurut gua udah Pancasila aja sih. Udah paling bener. Iya udah paling bener aja kalau asas ya. Kalau sifat nih baru. Baru menurut gue fundamental itu masih harus ditekenin lagi. Soalnya sifat 1 sama sifat 3 menurut gue nggak bisa digabungin. 1 dan 3. Kekeluargaan sama profesionalisme nggak bisa di go along with lain gitu. Karena penanaman itu menurut gue kurang di setiap anggota KMPN. Ada suatu momen gue kayak nanya gitu loh ke orang-orang karena ada suatu problem. Gue nanya di sini lu mentingin apa, profesionalisme atau kekeluargaan? Mereka milih satu. Lu pasti milih satu kan, harusnya jawabannya bisa go together lah. Karena kan itu sifat dan berarti lu harus membuang satu dong. Berarti satu sifat tidak terjalankan gitu loh. Yang harusnya ada kata-kata penengah which is adaptif gitu kan. Tapi adaptif itu sudah ada di CDT. Iya kan? Air CDT. Jadi menurut gue pengen lu pada nanti brainstorming dah satu kata yang bisa mencatukan dua kata tersebut tapi bukan adaptif. Gue juga bingung soalnya anjing. Terus yang kedua, progresif. Keempat, kasih tau Nang. Apa ya? Kenapa progresif gue salah? Kalau progresifnya dia tuh pertama progresif bisa baik bisa buruk kan nggak tahu. Ya, terus nggak tahu juga progresifnya tuh di apa gitu. Karena progresif di KBBI itu kan cuma berkembang. Berkembang ke arah mana ini sekarang? Value-nya nggak ada, itu yang pertama. Kedua itu ambigu. Lu bisa positif, bisa negatif. Kalau misalkan ngomongin tentang etika sama norma doang ya itu positif gitu kan sebagai manusia. Tapi kalau gue bilang anjing narkoba tuh baik, terus gue narkoba berarti gue memenuhi sifat keempat progresif KMPN loh. Padahal setelah gue narkoba gue di penjara gue diturunin loh jabatan. Berarti kan kontradiktif akan hal itu. Katanya kurang sih. Ya. Cuma progresif doang. Kayak gitu. Lanjut. Gue deh pengen nanya terakhir deh. Lo nih sebagai Danlab, apa pesan buat Sonic seterusnya nih nyampe 10-20 tahun ke depan? Dan terus pesan kedua untuk Danlab. Ini soalnya mau jadi Kage. Jadi klakson nih, aman aja, jadi klakson. Klakson. Gua harapan gua untuk Sonic, menurut gua pribadi, Oke. Menurut gue pribadi, harapan gue untuk Sonic, jangan ada pernah kalian untuk menurunkan suatu flow atau suatu metode demi angkatan yang di bawahnya, apapun itu kejadiannya. Contoh kalau misalkan mereka cengeng, tetap aja metode seperti yang sama. Karena menurut gue, metode itu adalah benchmarking untuk sebuah pembentukan profil dari si angkatan tersebut. Karena kalau menurut gua pribadi kalau lu ada penurunan flow, ada penurunan metode walaupun sudah dianalkan, itu pembentukan profil itu berarti tidak tercapai. Bakal berbeda-beda nanti. Bakalan berbeda-beda. Jadi kalau misalnya ada keringanan-keringanan untuk setiap individu, berarti profilnya beda-beda dan sebenarnya berarti KMPN itu bukan jabatan yang bukan organisasi yang profesional struktural gitu. Itu yang pertama untuk Sonic. Terus yang kedua itu untuk dalam kedepannya. Ya. Aku mau nih. Oh iya dalam. Oke. Kalau untuk yang jadi dalam berikutnya, pesan gua sih latih argumen, latih mental ngelihat orang, latih kesabaran juga. Pokoknya latih berpikir kritis. Karena menurut gua pribadi itulah
profil-profil yang setiap Dunlop harus punya gitu. Karena kalau misalkan lu sudah punya basisnya, kalau misalkan lu sebuah orang panitia, tiba-tiba lu kalah argumen dengan peserta, wah gue nggak bisa ngomong apa-apa sih. Oke. Dari gue cukup. Ini spoiler dikit, KMPN Dunlop tuh perpeloncoannya sangat-sangat dikit. Yang ada otak lu terkuras banget. Menarik. Oke. Menarik, bener. Dari gue cukup. Kayak pertanyaan dari gue lah ya, terakhir ya. Rate dari 1 sampai 10, seberkembang apa lu selama Sonic dalam segi kemahasiswaan? Mahasiswanya. Oke. Terus yang kedua, harapan untuk diri lu dan angkatan lu selama di KMPN. Masing-masing. Kalau secara general, bentar penilaiannya angka atau? Angka Rit. Angka dulu baru. Oh, kalau secara general sih 7 sih. Ini yang bikin jelek ini berpikir kritis. Agak pelan aja pikirku. Saking Apa ya? mikirku pelan sekali. Tapi kan perkembangannya gimana? Perkembangan ya bukan. Kalau iya yang setuju, yang bikin jelek itu berpikirnya itu Pikir lu nggak berkembang. iya pelan sekali. Jadi kayak terlalu nyari hasil yang bagus lah. Oke. Terus tadi yang kedua apa? Harapan untuk diri lu sama angkatan lu. Harapan sih kalau diriku ya ini mikirnya cepat, lebih cepat lagi. Kalau buat Artemis? Buat Artemis sih mungkin ini sih apa? Lebih raket. Gitu. Iya. Urutan. Ya udah. Kalau dari segi kemahasiswaan ya. Ada komponennya lagi nggak sih kemahasiswaan itu apa aja? Hah? Berkembangnya apa aja nih yang dimaksud dengan kemahasiswaan? Ya lu mandang kata kemahasiswaan aja sih. Oke, ya udah dari kemahasiswaan. Susah sih. Jadi jujur pas Sonic kayaknya aku malah merasakan penurunan dari standarku sendiri sih. Biasanya lebih dari itu gitu loh. Dan ya jadi gua rate-nya rendah tapi karena diri sendiri sih, lebih ke kayak jadi 5 tapi karena emang pada saat itu adaptasinya gua nggak sebiasanya lah bisa dibilang gitu. Karena apa tuh tadi? Karena apa? Kayak adaptasi gue kayak kurang lah. Jadi kayak harusnya Lu bisa mengharapkan lebih. Gue mengharapkan dari diri gue harusnya bisa lebih gitu loh. Nah itu sih jadinya makanya rate-nya rada rendah 5. Terus kalau untuk harapan ke gue sendiri ya apa ya? Bisa nyaman di keluarga baru inilah. Jadi bisa menemui orang-orang yang lebih asik-asik lagi ke depannya. Terus kalau untuk Artemis semoga cocok sama KMPN gitu ya. Kalau rating pengembangan kemahasiswaan dari Sonic, kalau menurutku berapa ya? 7 sama kayak Evan dah. Sama kayak Evan. Alasannya ya kayaknya aku nilai-nilai Sonic itu kayak emang udah didapatkan dari tempat lain juga. Jadi ya udah kayak udah lebih ditanamin lagi aja, berarti lebih kayak disiram air aja biar ditambah pupuk gitu aja bahasanya kalau sini. Terus untuk pengembangan diri, harapan ke depannya ya paling nggak jadi lebih tangguh dan lebih intelek lah bahasanya, nggak apa-apa. Terus harapan untuk angkatan aku sih jujur aja lebih tangguh kalau kata aku, lebih tangguh aja beneran. Buat aku sama angkatanku lebih tangguh. Udah itu aja. Oke. Kalau dari gue perkembangan dalam kemahasiswaan. Kalau dari knowledge ya kayak tahu tentang seluk-beluk kemahasiswaannya itu mungkin 8 lah. Soalnya gue sebelumnya buta banget, nggak tahu apa-apa. Terus di Sonic tuh beneran tahu banyak hal lah. Mungkin 8 atau 9. Tapi untuk kayak sifat-sifatnya kayak berpikir kritis atau kayak mental atau profil lain, kayaknya 4 deh buat personal ya. Perkembangannya ya. Jadi mungkin nggak ada berkembangnya. Cuma menurut gue nggak sepesat yang gue tahu apa kayak knowledge-nya gitu. Knowledge kan gue tahu banyak banget. Harapan untuk diri sendiri, gue pengen ke depannya ya makin peduli lagi sama angkatan secara dari personal ya. Terus kalau buat angkatan, gue harapannya terus progresif lah. Kita kayak mungkin awalnya kurang erat, mungkin nggak tahu ya. Sekarang nih udah belum seerat itu. Tapi yang paling penting itu menurut gue ya tetap makin erat lah. Gitu. Oke. Itu harapan gue. Konsisten dari gue lah ya. Oke. Jadi kalau misalkan dari gue sendiri ya gue yang menjadi saksi nyata gitu untuk perkembangan lu pada dari awal sampai akhir. Dan first impression dari gue ke lu pada itu sangat-sangat
orang-orang yang sangat pendiam, tidak berani dan segala macam ya kan. Tapi sekarang gue ngeliat itu sangat-sangat berubah dan berkembang ke arah yang baik, yang gue harapin dan sesuai dengan apa yang gue harapin. Jadi kayak dari gue sendiri, gue berharap lu pada itu bisa berkembang lebih jauh lagi, karena dan kalau bisa itu lebih daripada Apollo sendiri dan angkatan-angkatan lainnya. Karena kalau misalnya kalian sudah bisa melebihi angkatan-angkatan di atas, berkembangnya dalam segi apapun, berarti hasil didikan kami loh. Itu kalian tuh hasil didikan kami, terus ada rasa bangga sendiri dari kami sendiri, terutama dari gua gitu, sebagai dalam forum gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, silakan lengkapilah Tridharma Perguruan Tinggi, akademi kemahasiswaan sama pengabdian masyarakat, silakan lengkapi. Akademi mau kalian tempuh di kelas, mau tempuh di mana silakan. Mau kemahasiswaan, mau tempuh di pusat, mau tempuh di KMPN, silakan. Tapi karena di sini gua sebagai anggota KMPN, gua mengharapkan lu pada bisa berkontribusi lebih lah di KMPN, terutama dalam bidang kemahasiswaan sama akademik ya. Pengabdian masyarakat silakan juga tempuh di mana aja, mau dari LKN, mau dari LKM, KKN dan segala macamnya. Itu menunjukkan kalau misalkan kalian sebagai mahasiswa mempunyai bukti nyata eksekusi dari apa yang kalian sudah dapatkan ke masyarakat luar gitu. Jadi lengkapi itu semua, yang pada akhirnya kalau misalkan kalian mau disebut sebagai seorang mahasiswa. Oke. Thank you.